Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nusi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu min ruhillah, innahu la yayasu min ruhillah illal qaumul kafirun. Shadaqallahul adzim. Wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turul adabi aula min turul amri. Wa sadaqa Rasulul karim. Jamaah Jumat, musola, babul ilmi, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jakarta Selatan, rahimahullah. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu mengaturkan rasa puja serta puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat terbesar di dunia, yaitu nikmat iman dalam Islam, nikmat Islam, panjang umur, sehat, sehingga kita sempat mengadakan atau menunaikan ibadah sholat Jumat bersama-sama di tempat yang mulia ini. Dan wabil khusus nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah, dan kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, idola kita, bahkan pemimpin kita dari dunia sampai akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selaku khotib mempunyai kewajiban mengajak pada diri sendiri dan pada jamaah sekalian. Marilah, mumpung masih kita diberi sedikit kesempatan hidup di dunia ini yang hanya sementara, selalu berusaha kita semuanya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menunaikan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Itulah
Yang sebenarnya takwa adalah orang yang selalu taat kepada Allah. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di dunia bahkan di akhirat adalah bukan siapa-siapa, tetapi hanyalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun juga berwasiat kepada kita semua dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati tetapi tetap memeluk dalam agama Islam. Baiklah, jamaah Jumat rahimakumullah, izinkanlah khotib pada siang hari ini untuk menyampaikan judul atau tema khotbah tentang musibah. Karena akhir-akhir ini Allah mungkin murka, mungkin marah melihat hamba-hambanya melakukan tingkah-tingkah laku yang tidak baik, melanggar aturan Allah, aturan yang telah diatur oleh Allah baik dalam Al-Quran dan dalam hadis, sehingga merusakan di mana-mana, sehingga Allah juga turunkan oleh Allah bencana, baik itu banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan musibah yang lainnya. Itu fenomenal dan atas izin Allah, untuk mengingatkan manusia-manusia supaya bertaubat, supaya sadar. Akan tetapi manusia tetap manusia, banyak yang tidak bisa mengambil hikmahnya, tidak akan sadar juga. Itulah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Karena orang beriman itu kalau diingatkan senang dan dia akan berubah. Surat Az-Zariyat ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah kepada siapapun, karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Az-Zariyat 55. Baiklah, atau hakikat musibahnya dilihat dari sudut pandang agama, yaitu agama Islam. Yang pertama, orang yang tidak mempunyai semangat itu termasuk musibah, melebihi musibah daripada yang tadi, bencana-bencana tadi. Ini yang pertama, dilihat dari kacamata agama. Orang yang tidak mempunyai semangat hidup atau berputus asa. Oleh karena itu Allah telah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87. Surat Yusuf surat ke-10 ayat 87. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'asu min rauhillah. Dan janganlah kau semua berputus asa, tidak punya semangat hidup lagi, berputus asa. Innahu la ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya orang yang berputus asa itu tidak lain tidak bukan termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi ini berbahaya, apalagi matinya bunuh diri. Semua amal yang telah dilakukan walaupun baik dan kayak hilang, hapus semuanya. Yang dihitung dan adalah terakhir hidupnya tadi itu karena bunuh diri, sehingga sia-sia. Makanya termasuk putus asa itu bagian daripada orang yang membunuh dirinya sendiri. Termasuk belajar tidak boleh berputus asa. Soal sulitnya kayak apa tetap dikerjakan sebisa. Gak bisa diulang lagi sampai bisa sabar. Itu termasuk orang yang semangat dan akan ingat selalu pada Allah karena ada takdir di sana. Yang penting usahanya. Kalau sudah berusaha tidak bisa juga, ya sudah, ingatlah pada Allah. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah sudah takdir dari Allah yang maha mulia, yang maha agung. Surat Yasin ayat 38. Kemudian yang kedua adalah yang termasuk musibah adalah orang yang tidak mempunyai semangat beribadah, malas beribadah.
Karena memang di dunia ini adalah tujuan utama adalah ibadah. Ada lihatkan di mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku Allah menciptakan, tidaklah kami Allah menciptakan kalian semua kecuali hanya untuk beribadah. Dalam pantunnya juga ada, ingin mandi pergi ke sumur, di perjalanan ketemu Zubaidah. Apa artinya panjang umur kalau tidak untuk beribadah? Ini banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan tentang ibadah. Dan ibadah itu bisa ibadah khusus makhluk dan juga ibadah untuk terutama sholat. Itu kunci daripada segala ibadah, kuncinya di sholat. Karena as-sholatu miftahu ala kulli khair. Sesungguhnya sholat adalah kunci segala kebaikan. Tapi tentunya tidak lupa dari taharah, bersuci atau berwudu. Sholat tidak akan baik kalau wudunya juga tidak baik. Dimulai dari dasar taharah atau bersuci dan berwudu sholat. Kuncinya sholat adalah wudu. Wudunya rusak, sholatnya rusak. Sholatnya rusak, kuncinya juga rusak. Termasuk kunci surga adalah sholat, ibadah tertinggi di dunia. Wa dzikrullahi akbar. Karena dengan sholat insya Allah kita pernah ibadah yang itu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Di sholat itu ibadah tertinggi di dunia. Kebalikannya, orang yang meninggalkan sholat itulah maksiat tertinggi di dunia. Melebihi besarnya dosa zina, melebihi dosanya zina, dosanya minum minuman keras, lebih besar dosanya meninggalkan sholat. Makanya hati-hati, tidak bisa lain. Apalagi dengan sengaja. Toh kalau tidak sengaja pun nanti bisa dikodok. Tetap sholat. Walaupun subuh jam 7, karena bangun jam 7, langsung sholat subuh, tidak apa-apa. Nanti suatu saat kita kodok. Jangan sampai terus tidak sholat, berbahaya. Itu termasuk musibah. Yang ketiga adalah orang yang tidak mempunyai semangat bekerja. Yang pertama tadi adalah tidak mempunyai semangat hidup. Yang kedua tidak punya semangat ibadah. Yang ketiga tidak punya semangat untuk bekerja. Itu juga termasuk musibah. Karena Allah berfirman juga dalam surat An-Naba ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna nahara ma'asya. Allah telah menjadikan siang hari itu untuk bekerja dan malam hari untuk beristirahat. Tetapi sekarang banyak berbalik. Kadang-kadang siang untuk istirahat, malamnya untuk kerja. Dan itu lihat situasi. Tidak masalah kalau memang bisa atur, yang penting ibadah jangan ditinggalkan. Tetapi pada umumnya normal siang itu untuk kerja, malam untuk istirahat. Kalau ala Rasul itu kalau tidur malam itu cepat tidur, habis bisa cepat-cepat tidur, bangunnya lebih cepat. Seperti malam bangun itu wajib bagi seorang Rasul. Nah, kita sebagai umatnya mengikuti, jangan sampai kesiangan bangun sebelum subuh, itu sudah terlambat. Ada pantun biasa. Pakai siwak dari tanah Arab. Jangan lupa gosok gigi. Kalau Anda tidak ingin diadab, jagalah sholat pagi. Mulai dari tahajud, mulai witir, syukur, hajat, taubat. Minimal tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat cukup. Terus setelah itu ada subuh, setelah ada sholat yaitu sunat subuh atau sunat fajar. Sunat subuh sebelum subuh itu namanya sunat fajar. Pahalanya lebih bagus daripada dunia seisinya. Baru 2 rakaat sunat tadi, apalagi wajibnya. Tolong ini jaga betul. Sudah tidak malas bekerja. Jadi kalau orang-orang yang sudah punya pekerjaan malas, termasuk Pak Guru di sini kok malas juga, berarti dia musibah itu. Kalau anak-anak yang bukan bekerja, belajar, malas, maka sama tadi itu musibah. Yang terakhir adalah orang yang murtad
Murtad adalah pindah agama. Karena apa? Musibah ini adalah merupakan terbesar di dunia. Dia sudah, misalnya kalau agama sudah diakui oleh Allah, agama Islam, inna dina indallahi Islam. Tiba-tiba kena pengaruh, mungkin teman, mungkin calon istri, calon suami, dia pengaruh atau pekerjaan, bahaya. Sehingga dia duniawi yang dipikirkan saja, tidak ingat akhirat, dia pindah agama. Gara-gara pekerjaan, gara-gara wanita, gara-gara pria. Sama itu musibah terbesar di dunia, murtad. Karena menurut ajaran kita dalam agama Islam, Allah berfirman mengingatkan kita semuanya, surat Al-Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka ditolaklah semuanya oleh Allah amalan besok di akhirat. Wahua, dan dia fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini Al-Quran, bukan siapa-siapa, langsung yang berfirman Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran ayat 85. Demikianlah apa yang saya sampaikan tentang musibah. Jadi intinya, musibah-musibah yang kita alami, fenomena alam itu termasuk kecil, belum ada apa-apa. Tapi orang yang malas hidup atau tidak punya semangat hidup itu musibah besar. Orang yang tidak punya semangat beribadah itu musibah. Dan orang yang tidak punya semangat bekerja, tidak punya semangat untuk belajar, musibah. Dan apalagi dia murtad, musibah terbesar di dunia. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berikan kekuatan kepada kita, iman dan Islam kita, sehingga kita semangat di dalam hal segala apapun. Allahumma amin. Demikian mudah bermanfaat. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima wa bada bi nafsihi ta'lima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa annamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahdil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadlullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa radhikullahi akbar. Aqimus shalah.